kita dari sawah itu kita seleksi ikan-ikan yang potensial untuk show, untuk koi show. Jadi kita karena sekarang kontes ikan itu ada yang mulai dari ukuran 10 cm. Jadi kita mulai keeping ikan dari 10 cm yang kira-kira potensial untuk koi show, kita mulai keeping di ruangan ini, salah satunya di ruangan ini. Jadi sebenarnya di sini khusus untuk keeping ikan siro sama koromo. Ya, jadi khusus hitam putih. Sebenarnya seperti itu. Cuma karena yang sebelah sana sekarang lagi renovasi, yang sewanya akhirnya banyak yang dibawa ke sini untuk sementara. Nanti setelah selesai balik lagi. Sini khusus siro sama koromo, yang di sebelah sana khusus untuk ikan warna. Jadi ruangan di sini untuk ikan yang ada beni merah itu kan harus butuh sinar matahari. Kalau ruangan ini cenderungnya tidak kena sinar matahari. Jadi untuk pertumbuhan beni kurang maksimal. Makanya kita pisah di sini cuma khusus untuk siro sama koromo yang tidak memerlukan shining untuk beni. Makanya ditempatkan yang di sini. Nah, kalau untuk yang soa yang harus yang kena sinar matahari. Satu ruangan ini khusus untuk keeping ikan kecil untuk kontes. Dulu seperti itu. Karena semakin banyak akhirnya tambah lagi sebelah ini, sebelah kanannya. Akhirnya tambah lagi ya berkembang sampai sekarang ini. Pertama hemat energi, hemat listrik ya, listriknya cenderungnya lebih murah lah ketemunya. Ya cuma itu aja sih pertimbangannya sebenarnya, nggak ada yang lain. Soalnya kalau kita pakai pompa, tetap kita masih perlu aerator. Nah, kenapa kok kalau pakai aerator aja sudah bisa sambil difungsikan sebagai pompa, kenapa nggak sekalian lebih murah ketemunya seperti itu sebenarnya. Satu akuarium ukuran 1 meter kali 60. 1 meter kali 60. Ya. 1 meter itu sudah termasuk filter. Filternya 20 cm. Ini berapa ekor? 5 ekor. 5 ekor kilo, 5 ikan. Ya, 5 ekor ikan. Mulai mas. Kita waktu kita seleksi, kita kan cuma nyari ikan yang kira-kira potensial buat koi show. Jadi ya bisa kalau pas kita nemunya di 10 cm, 8 cm, kira-kira potensial untuk main di 10 cm ya kita bawa, kita keeping di sini. Kalau nemunya pas di 13 atau 15 ya kira-kira. Pokoknya di sini maksimalnya cuma sampai 25 cm. Sampai 25 cm. Ya, setelah 25 cm baru pindah ke kolam filter. Karena kalau kita nunggu 25 sampai nunggu finish, dia kalau cepat finish. Kalau nggak finish, akhirnya nggak ganti-ganti nanti. Ini kalau misalnya akuarium ini misalkan di mana? Kalau ini biologi semua ya mas biologi. Biologi semua. Pakai satu Sama itu ada biobel sisa-sisa sih sebenarnya. Biobel itu sebenarnya saya nggak terlalu, cuma karena ada daripada nggak kepake ya dimasukkan. Kalau saya lihat ya, saya soalnya nggak pernah ngukur yang pastinya berapa gitu. Saya cuma ya dicoba dari ikan saya di sini, kalau pakai air di sini sudah pertumbuhannya sudah bagus ya sudah langsung gitu aja. Tapi saya pernah ngukur itu di sini, TDS dari air sumurnya itu 175. Itu TDS asli dari air sumur. Tapi setelah kita masukkan akuarium berapa kali diaduk gitu, misal sudah dikasih makan apa gitu, biasanya naiknya sampai sekitar 300-an. Jadi tak anggap itu sudah cukup lah, karena dari itu aja pertumbuhannya untuk hitam sumi sudah lumayan bagus ya. Jadi nanti kalau saya tambah olive persel lagi, nanti takutnya malah ketinggian pertumbuhannya dia yang terhambat. Kalau pergantian air di sini ini ada sekitar 50 akuarium, kurang lebih 50 akuarium, bisa lebih malah. Jadi pergantian airnya itu setiap hari saya cuma menguras 3 akuarium. Jadi berurutan 3 akuarium terus gitu. Jadi kurang lebih kalau satu akuarium ini pergantiannya sekitar 10 sampai 14 hari lah, 2 minggu lah kira-kira. Iya. Itu tanpa kita menguras isi filter, hanya pergantian air aja. Full ganti semua. Jadi cara pergantiannya bukan dikuras habis terus dimasukkan air baru, tidak. Jadi keluar masuk. Jadi air diisi sama disedot selang keluar gitu ya. Jadi kira-kira ya sampai kelihatan airnya lebih jernih lah. Kira-kira ya baru lagi, kayak pergantian baru, cuma ya suhunya tidak langsung berubah drastis. Soalnya kan di sini cenderungnya lebih dingin.
Nanti kalau langsung diganti ikannya kaget. Ini ruangannya kan pakai AC ya? Ya. Ini dijaga di mana terus? Ini karena AC-nya kecil jadi ya dimaksimalkan full 17. Cuma kalau diukur di airnya di sini di sekitaran suhu 23, 24 ya. Ya kalau pas musimnya dingin nggak panas itu bisa sampai 20. Ya. Kita kasih makan sehari 2 kali, pagi sore. Kita juga kan ikannya yang dari ini masih berapa di Mas? Masih bahan, belum maksimal. Ya masih 80% lah kira-kira. Bentar lagi udah siap. Ini kan berapa? Ini size 15 sampai 20. Biasanya untuk yang seperti ini jualnya itu berapa kalau untuk bahan lah? Untuk bahan juga variatif ya, tergantung bahannya. Yang kira-kira potensial banget ya kita jualnya antara 500. Kalau yang kita kategorinya masih terlalu dalam belum kelihatan, namanya itu ya bisa 250. Ya tergantung juga, nggak pasti. Kalau udah finish tapi belum bawa piala, Kalau finish ready show minimal 750 sampai 1 juta. ukurannya segini Mas ya? Ya sama aja sih, sama aja. Cuma ya tergantung itu potensial ikannya aja. Kita lihatnya di situ. Semakin ikan itu potensial, kira-kira bisa misal bisa juara atau bawa piala bahkan itu ya kita cenderungnya jualnya mesti lebih mahal daripada yang di bawahnya. Cuma ya belum tentu yang di bawahnya itu tidak bisa mengalahkan yang sudah potensial. Soalnya kan kategori Showa Zero itu kan nggak kelihatan, masih misteri. Bisa jadi yang nggak kelihatan itu malah lebih bagus daripada yang sudah finish. Itu yang yaitu uniknya Showa sama Zero. Tips Mas, kalau biasanya untuk keeping dulu lah, itu mesti apa Mas? Pertama kali kalau keeping Zero, bukan Zero aja sih, Showa juga. Kalau saya, tipsnya pertama kali pemilihannya di Zero-nya. Putihnya. Iya, putihnya. Itu harus yang benar-benar putih, bersih, salju. Itu paling utama. Kalau masih agak kuning itu nggak potensinya gimana? Kalau agak kuning, bukan kuning saja, bersihnya sebenarnya, bukan putihnya ya. Jadi clean, bersih, nggak ada kotoran, bintik-bintik apa gitu, nggak. Walaupun agak kuning nggak masalah, tapi bersih. Biasanya itu nanti bisa putih. Tapi kalau sudah kotor, misal ada titik-titik hitam, ada merah titik-titik gitu, itu yang biasanya yang kotor, nggak bisa maksimal hasilnya. Makan atau air itu ada pakan khusus atau Ya menyesuaikan kebutuhan ikannya. menyesuaikan? Ya, misal putihnya sudah maksimal ya nggak perlu kita kasih wedem terlalu banyak, kita maksimalkan grow-nya. Tapi kalau ikannya masih agak kuning ya kita tambahi wedemnya supaya ikannya lebih bersih lagi. Kalau beni ya sama aja, kita perlu color ya kita tambah color. Kalau dikira colornya sudah cukup ya kita hentikan malahan, nggak kita kasih color terus. Soalnya ikan kalau terlalu banyak colornya itu juga kurang bagus. Di beninya nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa halus dia, jadi kasar gitu. Iya. Yang keluarnya dari Showa ini yang dekat, ya. ini soal titik. Showa green ini pas Showa green Maksudnya apa ya? sama 15-20. Itu ada Showa 1 ekor yang titik biasa, itu yang green. Ini yang dulu belum termasuk. Belum, Gitu ya. masih giping. Next ini 2022 siap. Siap dulu kan. Iya.